Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wira Indani dalam program PCR Corner. Oke, episode ini kita akan membahas berkaitan dengan eh, sejarah PCR mungkin, sejarah PCR. Tapi ini acaranya santai saja, episodenya nyantai. Kita bahas yang santai-santai juga, mungkin dengan narasumber yang cukup santai. Sama kita Pak Hendriko, Dr. Hendriko. Ya, Pagi Pak, sehat Pak ya? Alhamdulillah, Oke. terima kasih sudah diundang. Eh, Selanjutnya mungkin Pak Enrico ini merupakan direktur Pak ya. Saya lupa periode karena saya belum bergabung di sini. Periode berapa itu Pak? tahun ya, tahun 2014 sampai dengan 2018. Oh, 4 tahun. 2014 sampai 2014 sampai 2018 Pak ya. Benar, 4 tahun Pak ya. 4 tahun. Oke, oke. Ya, Oke. karena di PCR itu masa tugas direktur itu 1 periode 2 tahun. Kira-kira cukup nggak itu Pak dengan ukuran 2 tahun? Biasanya kalau di kampus-kampus lain itu kan kayaknya 4 Iya. tahun Bapak ya. Ya, agak aneh mungkin bagi Iya sih. orang ya, tapi bagi kita di sini sih sebenarnya senang-senang aja, nggak ada masalah gitu ya. Karena umumnya tidak ada yang mau menjabat lama-lama di sini. Mungkin agak berbeda dengan di tempat lain ya. Oh gitu, Pak, ya? Iya, Oh, jadi gitu. kalau ditanya ke saya ya senang gitu, karena jabatannya jadi nggak lama. Oke. Itu bukan pertanyaan yang di list di kita ya. Itu pertanyaan sambilan mungkin sambilan. Iya. Mungkin pertanyaan ini yang buat pertanyaan dari tim event, Pak. Ya. Apa dari tim event panitia masuk penerimaan mahasiswa baru Ya. Politeknik Riau. Jadi saya sekedar membaca saja apa yang ditanya yang didiskusi oleh tim event. Mungkin pertanyaan pertama, pertanyaan dasar Bapak. Bagaimana awal karir Bapak di PCR? Mungkin ini mungkin tujuannya itu kenapa mesti Bapak di PCR gitu, Pak? Gimana ceritanya? Eh, itu ya, Ya, baik. gitu di awalnya, Pak. Iya, ya saya termasuk dosen atau pegawai angkatan pertama di PCR. Legend ya. lah, Pak ya, legend ya. Iya, legend. Walaupun ya kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lain ya masa kerjanya belum terlalu lama ya. Jadi bergabung secara resminya itu 1 Juli 2000 2001 1 Juli 2000 tahun 2000 ya. Kami bersama-sama dengan beberapa kawan-kawan yang lain dosen dan instruktur angkatan pertama gitu ya pada tanggal itu. Jadi kalau dosen waktu itu berapa banyak itu Pak waktu itu, Pak? Maksudnya berapa banyak yang diterima gitu Pak? Yang diterima kemarin itu ada sekitar berapa belas gitu ya. Tapi dalam seiring perjalanan waktu beberapa orang mungkin memutuskan untuk pindah ke tempat yang lain gitu ya. Oke. Jadi masih cukup banyak yang angkatan pertama itu yang masih tetap di sini ya, saya, ada Pak Dadang, ada Pak Yanuar, Pak Heri Subagio, Pak Agus Wiji, Bu Yohana, Pak Amnur ya. Terus siapa lagi ya? Bu Elva. Oke. Itu ya. Itu angkatan pertama sama. Iya, itu kami semuanya angkatan pertama dan sama-sama direkrut dalam waktu yang bersamaan. Itu. Oke. Jadi itulah awal saya bergabung di PCR ya. Dan kenapa saya bergabung sebenarnya ya sudah saya ceritakan di dalam ada buku ya. Kebetulan kemarin saya tahun lalu buat buku. Jadi ada satu artikel di dalam buku saya yang judul buku itu Liku Menggapai Mimpi ya. Oke, udah terbit Pak, udah. Sudah, nanti bisa dibaca di perpustakaan, ada di perpustakaan ya. Jadi ada satu di artikel pertama itu judulnya memang jodohnya PCR gitulah pokoknya saya tuh. Saya itu memang berjodohnya di PCR begitu. Jadi bagaimana perjalanan saya untuk bisa bergabung di PCR ini ya. Seperti itu. Ini menjadi hal yang menarik bagi adik-adik mahasiswa mungkin yang sedang menonton nanti. Jadi sebenarnya banyak dari kita itu yang buat buku yang mungkin sudah ada di perpustakaan. Jadi kalau pengen tahu perjalanan panjangnya Politeknik Kalteks Riau, supaya kalau versinya saya supaya lebih terasa saja
bahwa kita itu mahasiswa. Jadi kalau feel itu dapat semuanya gampang kita sepertinya meraihnya gitu Pak. Apapun gampang. Kalau versinya saya seperti itu. Jadi ini kan banyak dosen, banyak. Mungkin Pak Saifuddin juga buat buku, Pak Enrico juga buat buku, masih banyak yang lain. Itu bisa kita baca di perpustakaan di luar konteks bidangnya kita gitu. Jadi kalau mungkin bidangnya kita, kalau kita mau rileks mungkin ke buku-buku yang agak berat gitu kan. Versinya mungkin buku Pak Enrico, terus bukunya yang lain-lain yang agak tidak berat. Itu seperti novel mungkin. Itu bisa dibaca. Ya itu biografi ya, atau bicara tentang ini sejarah, dan menulis buku itu penting. Mungkin sekarang kita menganggap bahwa isi buku itu biasa saja, tapi nanti bayangkan kalau misalnya sudah beberapa puluh tahun ke depan, di mana orang-orang yang terlibat di dalam sejarah tersebut itu mungkin sudah tidak ada lagi. Maka orang untuk mencari informasi itu adalah ke buku itu. Jadi PCR ini sebenarnya beruntung. Sejarah bagaimana proses PCR ini mulai dari ide sampai proses pembangunan hingga sekarang itu bukunya sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau misalnya katakanlah 100 tahun ke depan terus orang ingin melihat bagaimana sejarah PCR ini, ada bukunya. Dan itu nanti akan sangat penting pada waktu itu gitu. Jadi Pak Enrico artinya Pak Enrico ini merupakan bagian juga dari sejarahnya PCR mungkin di awal-awal berdiri. Jadi mungkin mulai kita gali yang lebih dalam berkaitan dengan sejarah PCR tadi itu, mungkin cerita di awal mengapa bergabung dan sebagainya. Yang mungkin cerita berikutnya tadi, tahun berapa sebenarnya PCR didirikan Pak? Terus ini inisiasi siapa? Artinya gini, kalau kami mengetahui, kami sebagai alumni mungkin mengetahui kayak ada yang simpang siur, ada yang bilang 98. Ya, mungkin awal berdiri 98, 99 dan 2000, yang fixnya seperti apa prosesnya itu, Pak? Iya, jadi ide Politeknik ini sebenarnya bermula sejak dulu tahun 98 Desember ya, kira-kira itu tidak lama setelah Bapak Saleh Jasid itu dilantik menjadi gubernur ya. Jadi pada saat itu pimpinan Caltex ya, Caltex itu silaturahmi kepada Caltex waktu itu, Pak, ya? Waktu itu masih PT Caltex Pasifik Indonesia ya, silaturahmi ke Bapak Saleh Jasid selaku gubernur baru, dan kemudian disitulah muncul ide bahwa Pak Saleh itu sudah lama punya cita-cita bahkan sejak beliau itu menjabat sebagai bupati di Kampar, itu ingin mendirikan sebuah politeknik. Kenapa poli, Pak? Ya, kenapa politeknik? Ya, beliau itu kalau saya sih apresiasi ya, beliau pada waktu itu berpikirnya itu tidak membangun perguruan tinggi seperti universitas atau institut gitu. Tapi yang dibangun ada politeknik. Itu menunjukkan bahwa beliau itu paham sebenarnya tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerahnya gitu. Ya. Jadi kebutuhan industri itu yang paling banyak itu adalah di tataran menengah gitu ya, lulusan politeknik pada waktu itu ya diploma 3 gitu ya, atau ahli madya. Jadi ya apresiasi dengan ide beliau. Jadi dari situlah bermula permintaan dari pemerintah Provinsi Riau itu yang kemudian ditanggapin positif oleh pimpinan Sepron pada saat itu, yaitu pada saat itu presiden direkturnya Pak Bayhaqi Hakim ya. Ya, beliau secara jelas mendukung program itu gitu ya. Dan kemudian membentuk tim untuk mulai menyiapkan apa saja yang diperlukan. Ya, tentunya yang diperlukan itu mulai dari proses banyak studi lah yang dilakukan sampai diputuskan bahwa Politeknik Caltex Riau ini, dan kemudian mulai dibangun. Jadi kalau pembangunannya sendiri itu seingat saya ya konstruksinya itu ya mulai 99 sudah tahun 99 tahun 2000 ya. Tahun 2000 sudah mulai. Tahun 2000 sudah mulai proses land clearing ya, kemudian dilanjutkan terus konstruksi gedung itu dimulai tahun 2001. Oh gitu Pak ya. Berarti ketika mahasiswa ada di sini itu baru membangun, Pak. Waktu mahasiswa jadi mahasiswa angkatan pertama itu termasuk yang luar biasa ya. Jadi mereka itu datang, gedungnya belum ada pada saat itu. Sedang dalam proses pembangunan. Ya. Jadi di awal dan mereka yakin gitu Pak, kan pikir saya mungkin ya kalau kita ini kampusnya belum ada gitu kan, maksudnya kampusnya belum ada, dan mereka yakin
Artinya mereka yakin. Kalau yakin dengan SPP rendah, mungkin yakin bisa ini. Tapi kan mereka yakin dengan SPP tinggi, namun kampusnya belum ada. Mereka yakin, Pak ya? Iya, jadi ya, tentunya ada beberapa faktor yang membuat orang percaya ya. Salah satunya PCR ini tentunya diuntungkan dengan ada label Caltex-nya itu. Oke. Jadi orang sudah tahu image Caltex itu seperti apa ya. Tentunya high quality gitu ya. Terus serius, tidak main-main. Dan itu yang diyakini masyarakat bahwa ini kampus walaupun belum terlihat secara fisik, tapi rencananya sudah jelas. Terus juga yakin bahwa ini akan dipersiapkan dengan sangat baik. Jadi itu salah satu keuntungan ada nama Caltex di Politeknik Caltex Riau. Itu merupakan keuntungan, Pak ya. Ya, walaupun kita kalau bicara lagi itu sebenarnya seperti dua hal gitu. Ada keuntungan, tentu ada sisi lain yang mungkin jadi sebuah kelemahan gitu ya dengan nama itu. Gitu. Kan jurusan di awal itu telekomunikasi, komputer dan elektronika. Apakah itu sudah sesuai dengan yang diinginkan pemerintah waktu itu, Pak? Maksudnya dengan Pak Saleh Jassid waktu itu? Iya, baik. Iya, jadi memang selain meminta untuk dibangunkan politeknik, Pak Saleh pada saat itu berdasarkan pengetahuannya dan berdasarkan kondisi Riau ya, sumber-sumber potensi-potensi Riau yang ada, kan kita tahu kalau di Riau itu yang jelas yang pertama itu adalah minyak ya. Iya, Bapak. Ya, terus perkebunan gitu ya. Jadi jauh sekali versinya saya kan? Iya. Jauh sekali dengan yang diminta sesuai dengan yang diinikan PCR kan? Benar ya, ya. Itu perkebunan, sawit, terus juga ada industri kayu ya, kertas. Jadi beliau ya mungkin secara sederhana mintanya kalau bisa dibangunkan itu politeknik, jurusannya itu 3. Yang pertama itu adalah teknik mesin, yang kedua itu adalah teknik perminyakan, yang ketiga itu adalah teknologi pertanian. Enggak ada yang masuk ke list ini, Pak. Iya, dan itu juga ya ide itu diterima dan masuk akal sebenarnya, masuk akal. Ya. Mungkin secara umum orang akan menerima, oh ya betul, karena kalau dilingkan dengan potensi daerah yang ada, maka ya memang itulah jurusan-jurusan yang memang terkait dengan potensi daerah yang ada. Iya. Jadi ya itu awalnya kalau kita bicara permintaan daerah. Nah, tentunya dari tim kemudian kan melakukan studi. Semuanya itu perlu distudi. Apakah betul? Itu kan sifatnya kalau kita dalam penelitian hipotesa awal. Hipotesa awal. Jadi hipotesanya ya itu jurusan yang paling tepat dibutuhkan. Nah, itu kemudian hipotesa itu diujinya melalui studi. Jadi tim pendirian PCR ini melakukan studi melihat ke berbagai politeknik yang terkemuka di Indonesia gitu ya, negeri maupun ada yang swasta, terus juga melihat industri-industri lain karena kan orientasinya PCR ini tidak hanya skupnya Riau saja. Kalau bisa kan mereka ini lulus mampu bersaing untuk bekerja di luar Riau, bahkan mungkin di luar Indonesia gitu. Jadi itu ya keinginannya. Jadi lebih luas gitu targetnya. Ya itulah makanya kemudian tim pendiri ini juga kan terdiri dari pegawai-pegawai Chevron. Dan di Chevron sendiri kan mereka bisa melihat kira-kira yang di sana itu lulusan apa yang banyak bekerja di sana ya. Jadi dari berbagai studi yang dilakukan itu muncul ada 4 sebenarnya program studi yang direkomendasikan oleh tim. Yaitu yang pertama itu adalah teknik komputer, teknik elektronika, teknik telekomunikasi. Sama satu lagi sebenarnya ada teknik instrumentasi. Instrumentasi. Jadi inilah sebenarnya yang kalau kita bicara di industri yang pada saat itu paling banyak dibutuhkan. Di Chevron sendiri, di Caltex ya pada waktu itu engineer perminyakan itu tidak banyak. Yang banyak itu adalah facility engineer. Facility engineer itu artinya adalah orang-orang yang setelah minyak dapat itu bagaimana memprosesnya untuk minyak itu naik, kemudian mentransportnya, memprosesnya, dan itu adalah dibutuhkan yaitu tadi ya jurusan-jurusan itu gitu. Jadi itu yang paling banyak dibutuhkan sehingga tim merekomendasikan jurusan itu. Dan
ini tidak mudah untuk meyakinkan ya, ada Cinta, permintaan ya, dan iya. ya meyakinkan masyarakat bahwa itulah yang, Itu yang dibutuhkan, ya, kan? gitu kan. Nah, tapi ya karena itu sudah dilakukan berdasarkan studi dan kita yakini bahwa itu benar, ya kerjaan berikutnya adalah meyakinkan pimpinan Caltex dan Gubernur Riau pada saat itu. Ya, tapi ya karena itu dirumuskan dari sebuah studi yang komprehensif, ya orang bisa menerima itu gitu, bahwa ya oke, memang itu yang dibutuhkan. Dan Gitu. itu terbukti sampai sekarang kan, Iya, Pak? iya. Jadi Pembuktiannya itu mungkin jangka panjang, Pak, ya? iya, karena dulu itu kan tahun 2000 itu kan awal-awalnya era milenium gitu ya, di Iya. mana orang ya generasi digital itu kan sudah mulai muncul Muncul, di ya, situ. betul, Pak. Dan pada saat itu sendiri program studi komputer itu di Riau itu baru hanya ada di UIN, UIN, Suska. Pak. Dan itu juga baru setahun. Caltex juga yang membangun. Oke. Ya, jadi ya memang Jaya teknik komputer kita itu termasuk ya jurusan komputer pertama di Riau ini gitu. Kira-kira seperti itu. Dan dulu juga tahun 2000 kan kalau kita bicara industri telekomunikasi kan pesat sekali Ya, ya. berdasarkan Munculnya waktu 2000 tuh, Pak, Telkomsel, ya. ya Telkomsel, Indosat, Excel, ada, ya Pak, ya, oke. ya macam-macam lah ya. Oke. Jadi itu. Jadi artinya hipotesa, artinya memang kajian komprehensif yang panjang kan, Pak? Benar. Sehingga muncul Iya. jurusan yang ini. Artinya ini memang kajian benar artinya. Karena apa? Karena jurusan yang direkomendasikan Pemprov waktu itu Iya. ya tidak masuk ke listnya sama sekali gitu kan, Benar. Pak. Benar. Ya itu kan artinya kajian menunjukkan bahwa ini yang digunakan itu kan perkara tidak mudah mungkin, Pak. Ya, Benar. versi saya, Iya. kan? Iya. Itu seperti itu. Oke. Benar. Itu ya cukup menarik ini kajian kita pagi ini berkaitan sejarah. Terlalu berat berdirinya kayaknya ya. kuliah. Ya terlalu berat. Iya. Jadi banyak pertanyaan sambilan yang kita lontarkan Iya. tadi berkaitan dengan kesehatan mungkin kan. Untuk pertanyaan berikutnya ini, Iya. sejauh ini Kak, Iya. Bapak melihat perkembangan PCR kan dari dulu sampai sekarang. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak dari yang G1 sampai yang G20 ini? Gimana? Secara keseluruhan mungkin. Secara umum saya kira PCR ini sudah berkembang cukup menyenangkan ya. Jadi sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri PCR ya. Jadi kalau kita lihat dulu di awal PCR itu tahun pertama itu menerima mahasiswa itu mungkin sekitar 170-an mahasiswa. Saya lupa 172 atau G1 berapa. itu Pak ya? Iya, G1 ya, jadi itu. Dan kalau kita lihat sekarang ini kan jumlah mahasiswa itu sekitar 2000. Jadi ya saya kira cukup perkembangannya cukup baik lah ya di tengah dari berbagai macam tantangan yang dihadapin ya. Tidak mudah ya. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk bergabung ke PCR ini, karena yang pertama memang banyak stigma yang harus dihadapin di masyarakat. Ya, yang pertama itu terutama adalah stigma tentang diploma tadi itu, kuliah tidak bergelar, ya. Jadi masyarakat itu kan pinginnya ya kuliah itu bergelar lah, ya. Terus politeknik itu memang tidak dikenal di masyarakat. Jadi kita untuk menjelaskan itu sangat susah ya, tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Yang kedua ya tidak banyak orang yang pingin kuliah di tempat kuliah yang prosesnya itu boleh dikatakan cukup intensif gitu ya. Di PCR kan seminggu bisa sampai 35 jam kuliah. Kan banyak juga orang misalnya lulusan SMA itu pingin kuliah tapi nggak berat-berat lah. Yang penting statusnya mahasiswa gitu ya. Sudah jadi cukup berat mungkin waktu di SMA. Benar, iya. Lebih berat lagi versinya saya. Iya. Waktu saya masuk sini kayaknya cukup berat lagi. Benar. Karena malam kita masih bekerja Pak. Kalau dulu malam PR biasa. Tapi ini malam kita buat laporan dan sebagainya. Sabtu Minggu itu kita masih gunakan untuk buat laporan, semuanya mikir proyek akhir semester dan sebagainya kan masih cukup ini Pak. Benar. Memang ya tapi itu tadi hasilnya juga cukup. Benar ya. Jadi memang kayak gitu. Banyak mahasiswa juga ya yang masuk PCR itu mungkin tidak membayangkan seperti itu gitu. Dia bayangannya mungkin tamat SMA terus kuliah bisa nongkrong sana sini gitu ya. Ternyata masuk PCR tidak seperti itu ya. Tapi itu adalah proses yang harus dijalani ya. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, tentunya skill itu tidak bisa didapat dengan sendirinya. Jadi itu harus ada proses dilatih gitu. Dan itu yang dilakukan PCR gitu. Jadi banyak tantangan yang harus kita hadapin ya.
untuk meyakinkan masyarakat bergabung dengan PCR ini gitu. Semakin ke depan semakin itu Iya, berat tantangannya, iya. Pak. Terus belum lagi stigma di masyarakat bahwa seolah-olah misalnya perguruan tinggi negeri itu selalu yang lebih baik Iya, gitu iya, kan. iya, betul, Bapak. Ya, dengan swasta gengsinya itu berbeda dan Iya, iya. itu di banyak sekolah dijadikan semacam KPI ya, Key Performance Indicator. Seberapa banyak lulusannya diterima di perguruan tinggi perguruan negeri tinggi, gitu iya, ya. iya, 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 Bapak, iya, iya. Bapak. Seperti itu. Ya itulah tantangan tantangan-tantangan dari yang kita, harus ya. kita jawab tim penerimaan mahasiswa baru ya. Tapi semua lah ya, tidak hanya tim penerimaan mahasiswa baru, tapi semua orang-orang yang ada di PCR. Ya. Oke. Hmm. Sebagai informasi kepada para penggemar Politeknik Tech Riau, sahabat Politeknik Tech Riau, dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 30 Juni kita buka gerai di Mall SKA di lantai 3. Di samping atau di depan Mr. DIY ya. Adik-adik mungkin atau sahabat PCR bisa bertanya berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya, konsultasi, bertanya juga boleh, nggak apa-apa. Semua kalangan, mau orang tua, mau yang masih kelas 9 mungkin, kelas 11 mungkin, kelas 10 mungkin, ya boleh bertanya, silakan. Silakan. Nanti Anda akan dapat penjelasan mungkin atau souvenir dari tim yang ada di sana yang jaga. Itu sebagai informasi buat sahabat Politeknik Tech Riau. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, kita kaji yang agak serius ini. Karena kita ada datang narasumber yang terlalu serius ya. Legend kami karena informasi berkaitan. Kalau serius banyak yang serius di sini, Bapak. Bukan hanya Pak Hendro, banyak yang serius. Pak Hendriko ini kelihatan. Ya, saya rasa sih kelihatan aja sebenarnya. Mahasiswa cerita ke saya, Bapak. Pak Hendriko sebenarnya orangnya nggak terlalu ini, maksudnya. Cuman kelihatannya dia memang, kami aja takut katanya. Kami takut, tapi sebenarnya dia nggak memarah katanya, seperti itu. Oke, berikutnya. Mungkin apa harapan Bapak terhadap PCR ke depan, Bapak? Karena Bapak pernah jadi direktur, mungkin kan sepergantian. Ke depannya seperti apa biar mungkin kami sebagai penerus, mungkin yang teman-teman yang lain sebagai penerus kan. Oh, pengennya dari pendiri atau dari pemula PCR itu pengennya seperti ini, di mana? Ya, inginnya ya tentunya PCR ini terus berkembang ya. Berkembang itu jumlah mahasiswanya bisa terus bertambah ya, minat masyarakat untuk bergabung bisa terus meningkat gitu ya. Tentunya ini tantangan yang harus dijawab. Di PCR sendiri kita itu sebenarnya ada yang namanya visi 10.000 mahasiswa. Sebenarnya visi 10.000 mahasiswa itu adalah harapan dari para pendiri yang sekarang ini tergabung di dalam Dewan Pembina Yayasan Politeknik Chevron Riau ya, termasuk di dalamnya itu ada Pak Saleh Jasid, Pak Bayaki Hakim ya. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang inisiatornya Politeknik Tech Riau ya. Jadi ya pengen ini cepat berkembang gitu ya. Dan kita PCR juga sudah menyusun roadmap bagaimana untuk bisa mencapai 10.000 mahasiswa tersebut begitu ya. Jadi harapannya adalah tentunya bagaimana ya visi ini bisa cepat terwujud gitu ya, sehingga kampus kita ini mahasiswanya bisa semakin ramai, program studinya semakin banyak, semakin bervariasi gitu ya. Alumni tersebar di mana-mana. Benar. Dan itu adalah kita bisa menjawab ini karena tujuan pendiriannya PCR itu kan adalah memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi kita PCR itu bisa berkontribusi yang signifikan dalam proses pembangunan di Riau maupun di nasional gitu ya. Karena kita bisa mensuplai sumber daya manusia yang skillful ya, yang terampil. Pasti lah. Oke, itu tadi ya. Itu harapannya Pak mantan direktur ya. Agar PCR tetap maju dan jumlah mahasiswanya bisa mencapai 10.000 mungkin. Itu mungkin beliau dapat dari dari informasi dari Dewan Yayasan juga kan Bapak. Ya, harapan Dewan Yayasan dengan mantan direktur sama. Oke. Iya, 10.000 itu kan mahasiswa. Iya, itu kan harapan dari Dewan Pembina gitu ya, para pendiri PCR yang kemudian sebenarnya kita di PCR ini yang sudah merumuskan itu untuk membuat roadmap-nya. Ya, termasuk dulu ikutlah bagaimana mendefinisikan permintaan itu menjadi sebuah konsep gitu kan.
Ya, Terus ini pertanyaan sambilan lagi, pertanyaan sambilan. sambil Dulu waktu ospek, Ya. ospek mungkin ya, ospek namanya. eh, Ah, ISO. Oke, ISO. Waktu zaman generasi pertama itu Hmm. ada ISO atau bagaimana Pak? Karena ini belum ada apa-apa. Kalau versinya saya dulu mungkin agak berat yang dulu mungkin. Kalau berat itu, wah ini kita mau masuk kampus yang belum ada terus diberat-beratin kayak gini. ISO-nya emang ada ISO atau gimana itu Bapak? Ada. Ada ISO-nya Bapak ya? Jadi ISO matrikulasi itu adalah program-program yang memang sudah dirancang dari awal. Oke, Jadi dari oke. awal. Ya, jadi tapi ISO-nya itu kan tentunya punya konsep ya, tidak seperti ospek yang banyak kita Oke, kenal oke, ya, oke. pembulian atau macam-macam. Ah, Ya kalau di angkatan pertama memang agak unik ya, Iya, agak unik unik. karena tidak ada senior di sana pada Iya, saat itu itu juga ya. saya kan. Ya, terus juga fasilitas kita itu masih sangat terbatas ya. Mungkin usianya kan hampir-hampir sama itu Hampir-hampir Bapak sama sama. ISO ini. Iya, karena ya saya sendiri tamat kuliah itu tahun tahun 2000 awal. Oh ya, 2000. Iya. Oke, 2000 awal. Iya, Oke, Bapak. mahasiswa G1 itu tahun 2001 kan. Ah, Jadi itu sebenarnya selisih 2 tahun aja. ya nggak terlalu Iya. terlalu banyak lah Iya. beda usianya. Ya, jadi ya itu yang menjadi seniornya ya kami-kami dosen pada saat itu. Jadi ya apa namanya yang mempersiapkan mereka itu semuanya dilaksanakan oleh dosen ya. Dan itu dilakukan di lapangan tanah liat itu. Oh iya, Pak ya. Iya, karena pada saat itu masih sangat gersang. Belum ada pohon-pohon, belum ada rumput Oh, ya. oke. Jadi Rumput ya belum ada, Pak ya. Memang gersang gitu, Pak ya. iya, gersang ya. Jadi seluas ini gersang, Pak ya. Gersang karena dulu ini kan ibaratnya kayak hutan gitu ya. Apa namanya? Ya lahan dibiarkan lah ya, lahan dibiarkan terus kemudian dibersihkan terus dibentuk sehingga dia bisa bentuk seperti ini. Jadi ibaratnya ya ada bagian tanah ditimbunkan ke sini. Jadi semuanya tertutup dengan tanah timbun. Oh, tanah timbun. Tanah Oke. timbun, Oh, di iya. situ mereka di ISO, Pak ya. Iya, ya jadi di situ. berat. Jadi ya cukup berat. Tapi ya memang untungnya itu ya rata-rata ya dosen dan angkatan pertama itu hubungannya sangat dekat gitu ya dan saling kenal satu sama lain. Jadi itu bedanya mungkin dibandingkan dengan yang generasi berikutnya. Iya. Ya terasa Iya. sangat dekat. Hafal Iya. semuanya. Hafal ya, hafal. Mahasiswanya hafal, dosennya Iya. juga hafal mahasiswa itu bisa Benar. tuh. Iya, dan interaksinya sudah Iya. seperti kayak teman saja. Iya, ya. kayak teman saja, Karena usianya beda Iya, sedikit. pernah Iya. saya temui itu Pak Yanuar dengan yang G1 itu manggil Iya. hello-nya bagus sekali Kak. Terus kami yang hello dengan dosen masih ada sungkan kalau mereka tuh kayaknya sudah biasa saja gitu. Iya, iya. Oke. Saking dekatnya gitu Pak ya. Iya. Oke. Sudah mungkin sudah tidak terasa ya, sudah 30 menit ya, sudah 30 menit lebih. Jadi saya dapat informasi dari tim kreator bahwa waktunya sudah cukup hubungin Bapak. Iya. Sebenarnya masih banyak yang saya kaji dari Iya. pertanyaan yang dikasih tim event. Di lain waktu mungkin Pak ada sesi yang lain kita undang Bapak mungkin gimana hidup sehat ke depan, hidup sehat ala Pak Enrico mungkin kan ke depan. Ya karena di PCR Corner ini banyak juga yang kita bahas mungkin tentang kesehatan, tentang hobi dan sebagainya. Ya sejarah PCR juga akan masuk Iya. list kita. Ke depan mungkin Pak kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Insya Allah. Oke, terima kasih atas partisipasinya Pak Enrico. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Oke. Oke, itu saja mungkin dari saya host Wira Indani. Terima kasih atas kebersamaannya selama 30 menit. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.